yang membunuh dia karena ini mungkin keluarga kaya, ini dilihatkan ya, about kekayaan. Jadi ibunya harus mendapati diracun seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini saya ingin untuk 12 zodiak adalah pesan yang tiada untuk 12 zodiak, karena ini kan bulan puasa ya. Ada kepercayaan bahwa seseorang yang sudah meninggal, keluarga kita itu bisa jadi pulang ke rumah. Nah, di sini saya terinspirasi karena beberapa hari yang lalu kebetulan saya ada orang konsul ke rumah. Dilalahnya, kebetulannya di malam itu tiba-tiba ada seseorang datang, ternyata itu adalah arwah adiknya. Dan dia ingin memberikan pesan pada kakaknya dan dia menunjuk kartu tarot. Akhirnya saya shuffle dan dia memilih, saya bacakan untuk kakaknya dan sampai akhirnya kakaknya menangis luar biasa. Dia bilang bahwa dia baik-baik saja begitu di situ ya. Dan akhirnya di situ saya punya ide untuk bikin acara ini, program ini, yaitu pesan yang telah tiada untuk kalian zodiak Capricorn. Sekali lagi, percaya atau tidak ini saya kembalikan lagi kepada penonton ya. Pastinya saya akan melihat sesuai dengan kemampuan saya, mendatangkan mereka, seseorang yang mungkin sudah tiada untuk beberapa zodiak Capricorn, untuk mungkin para subscriber saya, saudaranya atau istrinya, kakaknya, banyak mungkin akan saya datangkan. Saya akan minta izin dan ridho Allah untuk mereka datang ke sini untuk milih kartu. Di sini saya siapkan ada 3 kartu deck dan 1 kartu tarot ya. 3 kartu deck di sini ya. Mereka akan memilih dan pesan apa untuk kalian. Nah, mungkin akan jadi saya akan jadikan part 2. Saya akan mengambil general ya, 13 orang yang mungkin akan bisa memilih kartu di sini. Dan sekali lagi, kenapa saya yakin bahwa mereka adalah arwah yang datang? Karena saya selama melakukan disiplin ilmu untuk indera keenam saya akan ada tirakatnya ya, dan saya pasti hati-hati dengan hidup saya, dan saya bisa membedakan dari jadi pada saat kita kadang di tempat angker atau di tempat wingit, tiba-tiba kayak kita tuh merinding terus di sininya kayak tebel, bulu kuduk berdiri, itu biasanya itu bukan arwah asli, itu bisa jadi jin yang menyerupai mereka, atau itu adalah setan, jin yang kafir ya, jin yang tidak baik, yang biasanya menghantui kita jadi sundel bolong, jadi kunti. Itu adalah sesuatu setan yang biasanya kita akan merinding di sini, bulu kuduk kita akan tebal di sini, merinding. Kalau orang Jawa bilang mengkorok gitu ya bilangnya. Tetapi kalau arwah biasanya, kalau sahabat tem itu, saya lebih ke kayak merinding aja dan terasa dingin, tidak sampai bulu kuduk berdiri. Maksudnya bukan bulu kuduk berdiri yang di sini tuh nggak sampai tebel pusing gitu, hanya merasakan dari hawanya, energinya itu dingin. Oke, akan saya mulai ya. Di sini saya berdoa dulu agar semuanya datang yang ada hubungannya dengan zodiak Capricorn yang ada di subscriber saya mungkin, atau yang someday menjadi subscriber saya juga nggak tahu ya. Ini sudah datang. Yang pertama, kakek buyutnya. Ini ada kakek buyutnya, ada di samping saya. Kalau yang kebetulan indigo juga bisa melihat, milih kartu deck yang biru dan kartu tarot. Oke, saya akan shuffle 2 kali aja katanya. 2 kali kok lebih ya. Dia milih kartu yang ketiga. Ada Angel of Love ya. Terus yang paling bawah ada Eight of Cups. Ini pesan untuk anak cucu saya yang kebetulan akan mungkin dekat dengan beliau ya. Dia termasuk seorang yang spiritualnya tinggi.
kebetulan katanya nanti akan anak cucunya akan melihat, mungkin cucunya atau ya anaknya melihat konten saya. Dia berpesan bahwa Tuhan mencintai kamu ya. Di sini kartu Angel of Love mengatakan bahwa di sini adalah seorang malaikat atau peri yang membawa cinta. Dan di sini juga kebetulan ada Eight of Cups, kebahagiaan. Kalian akan hidup bahagia, kata beliau. Jadi kalian harus bisa mencintai diri sendiri, mencintai hidup kalian, lebih bisa berpasrah ya. Suruh menirukan beliau yang dulu itu mungkin tidak begitu hedonisme katanya, tetapi dia lebih ke duniawinya untuk dia bertahan hidup. Dia lebih banyak untuk memikirkan bagaimana dia kembali sama Tuhan. Jadi diingatkan untuk mungkin anaknya atau cucunya agar dia lebih mendekatkan sama Tuhan, lebih iling lagi, karena kalian tuh punya, katanya anak cucunya punya kehidupan yang berkelimpahan. Jangan terlalu sampai lalai sama Tuhan, karena dia harus ingat bahwa hidup ada pertanggungjawabannya. Hidup juga tidak akan berakhir di sini saja. Kita meyakini, banyak yang meyakini bahwa kita ada juga kehidupan setelah mati ya, setelah meninggal. Jadi beliau memberikan pesan seperti itu untuk hidup lebih berhati-hati. Jangan hanya mengejar dunia, tetapi harus diseimbangkan dengan ketuhanannya, ketauhidannya, bagaimana pendekatan ke Tuhan. Jadi duniawi penting kata beliau, tetapi juga harus diimbangi bagaimana ibadahnya juga harus rutin. Hanya cukup begitu kata kakaknya. Oke, selanjutnya yang kedua, ayah tiri ya, ayah tiri. Beliau memilih kartu ini, kartu hijau. Saya shuffle dulu. Ayah tiri. Mungkin saya yakin bahwa akan ada yang mungkin beberapa ada yang mungkin merasa bahwa ini adalah ayah kalian yang berhubungan dengan kalian. Pasti beberapa ada yang resonate, karena di sini sudah ngumpul beberapa ayah tiri yang sejenis dengan beliau. Jadi kayak misalnya gini, ada ayah tiri yang baik nanti akan berkumpul, ada ayah tiri yang mungkin dulu pernah jahat akan berkumpul. Jadi mereka akan berikan satu pesan di sini, dua pesan dari kartu deck dan kartu tarot. Begitu kata beliau. Benar katanya begitu ya. Stop, mengambil yang kartu kedua dari bawah. Oke. Aging ya, ini aging, penuaan seperti itu ya. I am one with unlimited love, beyond all seeming restrictions of age. I'm filled with joy, energy and beauty, a vessel for the divine Sakti. Jadi mungkin dia mengatakan bahwa dia itu sangat menyayangi sebenarnya keluarga yang dia tinggalkan. Ya, di sini unlimited. Dan walaupun dia tidak bisa mendampingi kamu sampai ini ke istrinya, ke anaknya ya, tiri, maaf ke ayah, anaknya, ada anaknya. Bentar, saya ambil lagi. Nah, di sini ada Eight of Cups. Yang ditinggalkan, kenapa anak tiri? Karena dia di sini ingin minta maaf. Mungkin dia dulu perlakuan dia terhadap anaknya ini tidak seperti yang orang kira, orang melihatnya. Jadi gitu, bahwa dia sebenarnya kasih sayangnya hampir seperti ayah asli, cuman dia tidak bisa mengungkapkannya dengan baik, dengan benar, sehingga ada miss antara kalian ya, antara ayah dan anak-anaknya. Juga ibunya juga, sehingga akhirnya harus terjadi seperti ini ya. Beliau minta maaf atas semuanya dulu yang tidak bisa membahagiakan kamu ya. Jadi kamu harus bisa menjaga diri dengan baik, semua berhikmah, dan tetap kamu harus menjadi seseorang yang bisa membahagiakan ibunya, katanya begitu. Jadi apapun kesalahan ibunya suruh memaafkan, tidak boleh melihat tidak baik dengan ibunya, karena ibunya dulu pernah mungkin menikah dengan ayah tiri ini ya, jadi anaknya itu kurang baik. Jadi suruh mengingatkan bahwa hidup di sini
hidup setelah mati itu benar-benar ada. Dia harus baik-baik sama ibunya, karena apapun itu adalah ibu kandung kamu katanya. Seorang ibu, seorang orang tua, walaupun mungkin kesalahannya sangat besar, sebaiknya sebagai anak, dan di semua agama pasti diajarkan agar kita bisa memaafkan orang tua kita, bisa menerima apapun kondisi orang tua kita ya, belajar untuk mengikhlaskan apapun yang mereka lakukan pada kita. Karena pintu rizki, katanya pintu barokah itu ada Tuhan untuk menuju lebih, pintu barokah itu adalah orang tua apapun itu. Jadi suruh baik-baik sama ibunya katanya begitu. Jangan terlalu marah biar kamu bisa hidup bahagia. Ternyata di sini maksudnya, artinya bahwa ini adalah untuk kamu, bahwa kamu akan menua kelak. Hidup kamu juga akan menua, kamu juga akan butuh kasih sayang anak. Jadi bahwa kamu jika baik sama ibu, maka kelak anak-anak kamu juga akan baik sama kamu. Kamu akan dirawat dengan baik. Karena pada saat kita hidup itu seperti kita menanam sesuatu untuk kita hidup di masa depan. Jadi saya sangat meyakini itu. Memang mungkin kata-kata karma itu tidak ada mungkin ya, tetapi perbuatan kita itu akan membawa dampak untuk kita sendiri sebenarnya. Kalau kita pernah baik sama orang, pasti kita juga akan dibaiki orang. Kita pernah jahat sama orang, mungkin kita juga bisa dijahatin orang. Oke, selanjutnya ini ada anak-anak kecil ya, seumuran kayak umur 7 tahun, 8 tahun ini di sini ngumpul. Mereka ingin menyampaikan pesan pada ibunya. Jadi ini adalah anak-anak yang pernah digugurkan. Jadi di sana itu memang juga tumbuh besar walaupun bukan digugurkan. Oh iya, digugurkan. Jadi tetap walaupun digugurkan, karena bayi itu kalau sudah kandungan, kalau sudah ini kandungan yang sudah 5 bulan ya, tetap ada sudah ada ruhnya ya. Jadi tetap mereka akan di sana, di alam sana itu juga bertumbuh. Oke, pesan untuk ibunya ya yang pernah menggugurkan mereka. Kartu hijau. Mereka bilang kartu hijau. Direction di sini ya, ada kartu ini bener jumping cardnya dia pesan. Terus kartu tarot. Pilih yang ini. Ada Ace of Swords dan ada direction, petunjuk. Lord, please show me the right action right now. Tuhan, tunjukkanlah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar sekarang ya. Please bring a sign and a miracle that gives clear direction. Jadi sebenarnya di sini pesannya kepada ibunya bahwa ibunya itu harus segera minta petunjuk sama Tuhan agar dia berada di jalan yang benar. Terus minta sama Tuhan agar dia mendapatkan cahaya untuk hidupnya ya. Jangan sampai di sini ada and if for some reason I'm about to head the wrong way ya. Maaf, saya agak minus jadi terusnya head the wrong way, please stop me. Jadi ini pesan untuk mamanya agar dia ini please stop me. Jadi untuk mamanya yang mendengarkan ini, yang pernah menggugurkan anak sehingga ada umur di sini 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi di sini ada Ace of Swords, bahwa kamu harus berjuang nih para mamah ya yang pernah mungkin melakukan kesalahan, untuk mencari petunjuk untuk hidup lebih baik. Jadi di sini ditandakan bahwa kamu itu bisa berubah sesuai dengan bagaimana kamu merubah diri kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi yang baik agar kamu tidak melakukan hal seperti itu tadi. Jadi di sini agar kamu bisa mendapatkan keajaiban dari Tuhan bahwa kamu itu bisa menjadi seseorang yang lebih baik dan bermartabat, kata mereka. Jadi bermartabat di hadapan Tuhan ini maksudnya ya. Jadi harus bisa sportif dan lebih koreksi diri katanya. Sayangi dirimu sendiri. Karena menurut mereka tadi sayangi dirimu sendiri. Kenapa? Karena mereka walaupun mungkin digugurkan, mereka akan tetap menjadi seseorang yang baik di samping Tuhan, karena mereka adalah seperti korban sebuah pembunuhan ya. Jadi Tuhan itu tetap adil, mereka akhirnya dijadikan di sana, diberikan tempat yang indah dan baik. Nah, kenapa dia ingin mengingatkan? Karena yang kasihan itu ibunya, mamanya, karena bisa jadi dia tidak akan menjadi baik hidup di dunia ini karena perbuatannya. Akhirnya ini banyak kesengsaraan yang didapat. Kadang
Dia bilang kadang rizkinya tidak mudah, rizkinya ini seret ini, karena memang perbuatan itu yang dia tidak sportif, mengakui bahwa dia mungkin pernah menggugurkan seperti ini, jadi lebih baik mengakui pernah seperti itu. Mungkin ini yang sudah bersuami yang baru yang tidak tahu latar belakangnya ya, jadi biar hidupnya lebih baik, karena ini bulan puasa, siapa tahu ada petunjuk dan hidayah untuk orang tuanya, untuk mamanya di sini. Sudah cukup katanya ya. Sekarang selanjutnya kakak ini ya. Oh, adik yang pernah meninggal sewaktu high school berarti SMA. Dia ingin berpesan pada kakaknya, di ngumpul nih yang pernah meninggal di high school ya, ngumpul nih, tapi ini adik laki-laki ini lebih ke khusus spesial adik laki-laki. Kartu mereka minta kartu biru, kartu deck biru ya, yang energi. Dia mengambil yang ini. Oh bukan, oh yang ini. Ada the sun. Terus apa lagi? Oh, kartu yang hijau. Dia ambil yang ini. The positivity. If you can find even one thing to be grateful for, it will restore you to the light. Please, dear God, let me always feel gratitude for something, even a tiny thing. Jadi di sini memang dia berpesan kepada kakaknya agar dia lebih optimis dan lebih berpikiran positif ya. Jangan memikirkan berlarut-larut. Makanya di sini ada the sun juga. The sun itu termasuk hampir sama dengan positivity tadi. Bahwa Tuhan itu selalu memberikan jalan yang indah dan jalan yang terbaik untuk dia. Jadi apapun yang terjadi pada dia itu sebenarnya adalah jalan yang terbaik untuk dia. Karena kamu akan bisa, kalau kamu bisa menemukan hakikat hidup, kamu akan lebih bersyukur untuk itu. Jadi kakaknya suruh lebih bersyukur tentang apa yang terjadi. Mungkin dengan adanya dia apa yang terjadi pada dia, kasus yang terjadi pada dia, katanya itu akan memberikan sesuatu kepada si pelaku. Jadi kayaknya ini dibunuh atau ini ya, tawuran gitu ya. Diperlihatkan ada tawuran. Jadi kakaknya harus bisa bersyukur even a tiny thing ya, di sini sampai walaupun itu sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang kecil, dan in even the hardest situation, jadi sesuatu yang berat, di situasi yang berat dia harus selalu bersyukur bahwa adiknya sekarang itu ada di tempat yang terbaik. Jadi dia harus mengingat itu. Mungkin kalau dia panjang umur, kata dia, bisa jadi dia menjadi hamba Tuhan yang tidak baik. Akhirnya dia tidak ditempatkan di tempat yang indah seperti saat ini. Jadi lebih untuk yang ditinggalkan ini kakaknya jangan terlalu bersedih. Ini adalah sesuatu yang positif untuk dia. Jadi he's happy right now. Jadi kamu juga harus happy, bacakan Al-Fatihah. Kalau di Islam ya Yasin, itu sudah benar mungkin dengan mendoakan. Jadi kamu harus ini bawa melati saya. Harum sekali. Berarti dia memang benar-benar selamat di sini. Dia termasuk orang yang di samping Tuhan di tempat yang indah. Ya, bagi kakaknya ini ya. Ini saya yakin pasti ada yang resonate nanti someday. Mungkin nggak sekarang atau belum ada yang resonate nih. Pasti ada nih kakaknya yang disebutkan. Oh, sudah ada di salah satu subscribernya katanya, subscriber saya katanya gitu. Oke, selanjutnya seorang ibu yang dibunuh ini, sebentar, ibu kandungnya diracun. Keracunan. Ada ibunya yang dibunuh beberapa tahun yang lalu, masih 7 tahun. Jadi ibunya milih kartu yang saya kocok, yang ada kocok katanya. Nih saya merinding, beliau datang ya. Di belakang saya ini ada beberapa yang meninggal karena dibunuh ya, dia kasih racun yang kematiannya secara tiba-tiba katanya, seperti dia punya penyakit menahun tetapi kayak sulit sembuh katanya, dan dia ingin berpesan kepada anaknya. Oke,
Saya ambil kartu yang paling bawah katanya. Second Chakra Archangel Ariel ya di sini. Oke. Ambil lagi kartu kah? Oh yang bawah. Woman holding a coin. Terus kartu yang hijau. Ada jumping card, positivity. Di sini mungkin hampir sama dengan yang adiknya yang meninggal tadi. Adiknya ada second chakra, Archangel Ariel. Di sini adalah Ariel di sini adalah ketulusan, keikhlasan. Dia menggambarkan keikhlasan dan ketulusan. Yang membunuh dia karena ini mungkin keluarga kaya, ini dilihatkan ya, about kekayaan. Jadi ibunya harus mendapati diracun seperti ini ya. Jadi ini karena sepertinya karena uang, karena harta. Dan pesannya kenapa dia dibunuh, memang dia pesannya karena harta. Karena harta about uang ya, tentang uang. Di sini benar hampir sama bahwa kamu harus bersyukur. Mungkin dengan cara itu loh Tuhan mengambil nyawa ibu kamu dengan cara seperti itu. Bukan berarti Tuhan tidak mencintai ibu kamu. Ada sesuatu yang kadang kita tidak tahu apa makna Tuhan. Tetapi sejujurnya kalau kita mau mengamati bagaimana Tuhan memberikan kita hidup, banyak hal yang kadang di luar nalar kita, yang seolah-olah itu sesuatu yang tidak sangat kita benci, tetapi ternyata pada tahun-tahun berikutnya kita sangat tahu bahwa itu ternyata yang terbaik untuk kita. Seperti yang yang terjadi pada kamu, mungkin di situ ada sesuatu yang mungkin Tuhan ingin menyelamatkan kamu, juga menyelamatkan ibu. Mungkin harta itu bisa jadi kurang berkah katanya, yang bisa tidak memberikan kelak kehidupan yang tidak baik di akhirat. Jadi dia sekarang bahagia karena dia punya kehidupan yang baik. Dengan dia dibunuh, akhirnya dia banyak diampuni dosa-dosanya sama Tuhan. Jadi dia ingin berpesan kepada anaknya sekarang bahwa dia harus tetap positif thinking sama Tuhan dan hidupnya, karena saat ini mamahmu lagi di tempat yang indah dan lagi di tempat yang terbaik. Semua perbuatan pasti akan ada ganjarannya. Seseorang yang melakukan hal baik kepada ibu kamu itu pasti akan punya kehidupan yang tidak baik dan tenang. Jadi di sini walaupun even a tiny thing ya, jadi kamu harus always feel gratitude for something ya, even a tiny thing in even the hardest situations. Walaupun kamu mengalami hal-hal yang berat memang tetapi ini adalah sesuatu yang mungkin sekali lagi bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik pada hambanya. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik. Pasti ada sesuatu yang baik yang kita belum mengetahui, itu maksudnya. Betul katanya begitu. Oke, sahabat Dapur Jawa, saya akan rasa untuk Capricorn ini part 1 ya. Kayaknya banyak banget yang datang. Jadi edisi kali ini mungkin tadi 5 bintang tamu saya sudah datang di sini di ruangan ini. Mungkin sahabat Dapur Jawa yang indigo juga melihat. Ya. Dan sekali lagi, percaya atau tidak, saya serahkan kepada sahabat Dapur Jawa. Ini adalah memang menurut saya konten yang cukup menarik saya adakan. Semoga memang sahabat Dapur Jawa memang suka dengan konten saya, tulis di kolom komentar biar saya lanjutkan. Kalau memang ini konten yang mungkin kurang bagus, saya memang tidak bisa, sekali lagi saya tidak bisa menghadirkan sesuatu dengan kesurupan, dengan melakukan media. Sekali lagi ini harus saya jelaskan, saya tidak menghadirkan sesuatu dengan media, misalnya ruhnya ayah kamu masuk di diri saya gitu ya. Akhirnya saya ngomong itu, ini saya pribadi, saya memang kurang menyukai, saya tidak seperti itu. Saya lebih menyukai alami, saya bisa ngobrol dengan beliau. Karena kalau saya pakai media berarti saya membuat media seseorang untuk akhirnya dia mudah sekali dimasuki barang-barang seperti itu. Akhirnya itu akan tidak baik untuk mediatornya. Ya, kalau takutnya pas mediatornya lemah, tetapi saya tidak akan melakukan itu. Saya lebih baik dengan saya bicara sendiri. Jadi kalau ada yang tidak percaya atau tidak, itu monggo ya. Mungkin kadang
dengan media itu lebih seru, akhirnya orang akan lebih percaya. Saya tidak ingin membuat kalian ingin mempercayai saya, tetapi saya ingin jujur di sini bahwa ini saya memang benar-benar mendatangkan mereka dengan cara saya, dan saya ingin melakukan sesuatu hal yang menurut saya itu positif ya. Jadi tidak harus kesurupan ya gitu ya. Oke, selanjutnya bintang Aquarius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.